青龙鳞甲。这就是第一招。今天我要为他讨阴巡上。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Lindong dalam Wudong Qiankun Season 6 episode 9 dan 10. Yang mana pada Wudong Qiankun Season 6 episode 9 dan 10 ini menceritakan Lindong yang akan menggunakan kecerdasannya untuk bisa menembus 24 besar kompetisi ini. Namun Lindong dikejutkan karena Lindong akan bertemu dengan musuh bebuyutannya selama ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Jenderal Jiwa Kematian menggunakan segel iblis kematian untuk menghabisi Lindong. Akan tetapi Lindong langsung menggunakan zirah sisik naga hijau dari teknik naga langit hijau untuk menahan serangan itu. Dan hal itu pun membuat ledakan besar muncul. Di sini pun Lindong menyelamatkan Suro lebih dulu dari reruntuhan batu di tempat ini. Sementara Xiao Dio dan Xiao Yan pun sudah mengepung Jenderal Jiwa Kematian yang berusaha kabur. Setelah itu Lindong juga datang dan meminta Suro ini untuk istirahat sebentar. Melihat Jenderal Jiwa Kematian ingin kabur, Xiao Yan pun langsung berusaha menyerang. Namun orang ini pun berhasil lari ke arah lain. Dengan cepat Xiao Dio juga menyerangkan rantainya agar orang ini tidak pergi. Namun orang ini masih bisa lari dan menuju arah lain. Kemudian Lindong menyerangkan kekuatan tombaknya untuk bisa menyerang Jenderal Jiwa Kematian ini. Dan melihat orang itu terus menghindar, Lindong pun ingin melihat berapa banyak serangan yang bisa dia tahan. Setelah itu pun Xiao Yan memukul orang ini ke tanah setelah terkena serangan dari Lindong tadi. Di sini pun Lindong tidak akan melepaskan orang ini karena dia sudah menyerang saudara-saudara Lindong. Jenderal Jiwa Kematian pun akhirnya mengeluarkan teknik tubuh hantu 10.000 raja, merasa dirinya sudah terpepet. Dan Jenderal Jiwa Kematian yakin mereka tidak bisa membunuhnya karena tubuhnya sudah lama tergerus energi kematian. Akan tetapi menurut Xiao Dio, energi kematian orang ini bahkan tidak sampai setengah matang. Dan Xiao Dio pun kembali menggunakan rantainya untuk menghancurkan teknik ini. Setelah itu Lindong juga mengeluarkan segel raungan naga hitam. Terlihat Lindong akhirnya mampu mengalahkan orang ini menggunakan harta dari Feng Chang kemarin. Menyadari orang ini menggunakan pemisahan jiwa primordial, Xiao Dio pun meminta agar orang ini jangan sampai kabur. Dan mereka berdua pun langsung menyerang seutas jiwa ini. Di sini pun Xiao Dio yakin jika latar belakang orang ini tidak main-main karena di ranah nirwana tingkat 5 dia sudah memiliki seutas jiwa primordial. Dan Lindong juga merasa jika orang ini dari wilayah Provon Barat melihat cara dia menyerang. Xiao Dio pun memberitahu jika tubuh fisik orang itu sudah hancur dan jiwa primordialnya terluka, yang mana orang itu tidak akan hidup lama lagi. Lindong pun juga tahu jika wilayah Provon Timur dan Barat memang tidak pernah akur, dan hal itu bukan urusan yang bisa mereka campuri. Dan Lindong juga merasa jika pertarungan ini menguras banyak tenaga melihat jiwa naga di dalam segel langit raungan naga hitam tertidur. Setelah itu Lindong membuka gulungannya untuk melihat peringkat. Namun Lindong dikejutkan karena selama masa penyembuhan peringkat mereka turun cukup jauh. Kemudian Xiao Yan datang dengan keadaan terluka. Dan Xiao Yan memberitahu jika tadi dirinya hampir menerobos ranah di tengah pertarungan. Akan tetapi karena menahannya terlalu mendadak, membuat Xiao Yan mengalami sedikit luka ringan. Di sini pun Lindong meminta Xiao Yan menyembuhkan dulu, sementara dirinya dan Xiao Dio akan menjaga Xiao Yan. Namun Xiao Dio sadar jika keributan tadi terlalu besar yang membuat tempat ini sudah tidak aman. Mendengar itu pun, Lindong akhirnya mengajak untuk mencari tempat yang aman untuk membantu Xiao Yan melewati petaka dengan selamat. Sementara terlihat jika jiwa primordial Jenderal Jiwa Kematian tadi sudah kembali ke tempat tuanya. Dan orang ini bertanya kenapa Jenderal Jiwa Kematian harus mengungkapkan identitas. Di sini pun Jenderal Jiwa Kematian mengatakan jika saat mereka membuat rencana, beberapa orang itu ada di dekat situ. Yang mana salah satunya memegang segel naga hitam dan mempunyai kekuatan luar biasa.
Dan Jenderal Jiwa Kematian khawatir orang-orang ini sudah mengetahui rencananya. Lin Langtian yang ternyata sudah berada di sini mengatakan jika dia tahu siapa ketiga orang itu. Dan Langtian bersedia memusnahkan mereka demi orang ini. Namun orang ini memberitahu jika Langtian masih punya misi yang lebih penting. Sementara di tempat lain, terlihat Moling sedang tertekan menghadapi dua orang dari dinasti Tianmu. Dengan cepat Moling menahan melihat orang berambut putih ini berusaha menghabisinya. Melihat Moling mengeluarkan pedang untuk melawan, orang ini memberitahu jika dinasti Tianmu bisa menghancurkan dinasti Agung Yan hanya dengan satu jari. Mendengar itu pun Moling menarik lagi pedangnya karena merasa dirinya tidak boleh menyusahkan dinasti Agung Yan. Akan tetapi muncul serangan saat orang ini berusaha menghabisi Moling. Yang mana ternyata itu adalah Lindong dan teman-temannya. Di sini Lindong bertanya kenapa Moling hanya diam padahal dia punya kekuatan untuk membunuh musuh. Lindong! Kemudian Lindong meminta Moling untuk membunuh mereka. Di sini kedua orang itu tidak menyangka jika Moling yang tidak mempunyai dukungan kuat masih berani melawan mereka. Akan tetapi Lindong mengatakan jika dirinya yang akan menjadi pendukung Moling ini. Mendengar itu pun Moling langsung mulai menyerang dan menggunakan teknik pemurnian ekstrim. Di sini orang berambut putih tadi marah karena Moling berani melukai orangnya. Dan menurut orang ini, bahkan seekor hewan ternak dari dinasti Tianmu lebih mulia dari mereka. Terlihat Lindong pun langsung menampar orang ini. Kemudian orang ini bertanya siapa sebenarnya pemuda tersebut. Di sini pun Lindong memberitahu jika dirinya adalah Lindong dari dinasti Agung Yan. Mendengar itu orang tersebut terkejut karena pemuda ini adalah pewaris 4 sekte agung. Bahkan tuanya sedang mencari Lindong ini. Akan tetapi Lindong pun langsung menghabisi orang tersebut. Dan Lindong mengatakan jika dirinya siap meladeni kapan saja. Terlihat orang satunya ketakutan dan meminta Lindong untuk tidak membunuhnya. Bahkan dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang kejadian hari ini. Di sini pun Lindong menyuruh orang itu untuk segera pergi. Kemudian Moling memberitahu jika dinasti Tianmu adalah salah satu dari 10 dinasti super. Dan 3 iblis keluarga Song itu juga merupakan pewaris 4 sekte iblis. Yang mana semuanya memiliki kekuatan ranah nirwana tingkat 5. Dan Moling mengajak meninggalkan tempat ini karena dinasti Agung Yan bukanlah lawan mereka. Akan tetapi Lindong merasa jika bisa merebut segel nirwana 3 iblis keluarga Song, maka posisi 24 besar peringkat langit akan aman. Setelah itu pun, Lindong memperkenalkan 2 saudaranya itu serta Surou kepada Moling. Kemudian Moling memberitahu Lindong jika dia pernah berpapasan dengan Lin Langtian belum lama ini. Dan Moling hanya sekilas bertemu, namun Moling merasakan jika Langtian seperti sudah tidak sama seperti dulu lagi, bahkan kekuatannya juga meningkat pesat, karena Langtian dengan mudah menyiksa dan membunuh petarung ranah nirwana tingkat 4. Yang mana karena itu, Lindong harus berhati-hati. Xiaodio pun merasa jika Lindong membiarkan Lin Langtian masuk ke sekte super dan Lindong gagal, maka dengan sifat pendendam Langtian itu, pasti nyawa keluarga Lindong tidak akan selamat. Mendengar itu pun Lindong bertekad untuk mendapatkan kualifikasi masuk sekte super agar bisa melindungi keluarganya. Kemudian terlihat jika Xiaoyan seperti sudah tidak bisa menahan petaka nirwana lagi. Maka dari itu Lindong meminta Xiaoyan untuk fokus melewati petaka sedangkan mereka akan melindunginya. Melihat itu Moling juga akan ikut melindungi Xiaoyan ini. Terlihat mereka langsung melindungi Xiaoyan sambil berkultivasi. Namun di sini Lindong sadar jika ada orang yang datang lagi. Dan Xiaodio tidak menyangka jika dinasti Tianmu datang secepat ini. Melihat keadaan Xiaoyan pun, Lindong meminta agar jangan membiarkan siapapun mengganggunya. Setelah itu terlihat kekuatan besar yang muncul dari kabut hitam dan bahkan orang yang pergi tadi sekarang sudah menjadi mayat. Kemudian muncul 3 orang dari dinasti Tianmu yang mana mereka adalah 3 iblis keluarga Song di ranah nirwana tingkat 5, yaitu Song Cui, Song Zhen, dan Song Ba. Yang mana mereka datang untuk mencari Lindong karena sudah berani memprovokasi dinasti Tianmu. Di sini mereka meminta Lindong segera menyerahkan warisan sekte agung dan segel nirwananya, dan mereka akan membiarkan mayat Lindong utuh. Xiaodio pun merasa jika mereka yang menggonggong itu sudah mengotori telinganya. Kemudian terlihat jika Xiaodio ini langsung menghadapi Song Cui yang menyerang dulu. Setelah itu Surou dan Moling berniat menghadapi Song Ba yang juga berusaha menyerang. Dan Surou langsung menggunakan segel tahap 2 untuk mengatasi Song Ba ini.
Sementara Song Zhen ingin melihat bagaimana cara Lindong yang berada di ranah nirwana tingkat 3 melawan dirinya. Terlihat Lindong langsung menggunakan perisai naga hijau melihat Song Zhen mengeluarkan naga dari tanah. Namun terlihat jika perisai itu belum mampu menahan. Setelah itu Lindong menggunakan segel raungan naga hitam dan dia langsung melemparkan ke arah naga tanah itu. Terlihat Song Zhen kembali mengeluarkan naga dengan jumlah lebih banyak melihat Lindong bisa melawan tadi. Dan Lindong masih melemparkan segel raungan naga hitam itu untuk menghancurkan naga-naga ini. Di sini pun terlihat jika menggunakan harta itu, Lindong berhasil menghancurkan semua naga tanah itu. Melihat kemampuan Lindong hanya segini, Song Zhen pun merasa jika Lindong hanya beruntung bisa mengalahkan Feng Chang kemarin. Setelah itu pun Song Zhen kembali mengeluarkan naga tanahnya dengan jumlah yang lebih banyak. Di sini Lindong masih menggunakan harta itu untuk menyerang naga-naga tersebut. Kemudian Lindong juga menggunakan lonceng dari teknik naga hijaunya untuk menahan serangan naga tanah ini. Di sini pun terlihat jika Lindong semakin tertekan oleh kekuatan dari naga-naga tersebut. Sementara di bawah pun orang-orang melihat jika Lindong sedang bertarung lagi dengan orang dari dinasti Super. Qin Tian yang juga berada di situ pun memberitahu Mu Hongling jika Song Zhen memang jauh lebih kuat dari Lindong. Ditambah lagi dia mewarisi warisan 4 sekte iblis yang membuat Lindong pasti kalah. Setelah itu terlihat Lindong langsung terlempar setelah berusaha menahan pukulan dari Song Zhen ini. Dan kemudian Song Zhen mengeluarkan naga tanahnya dari bawah yang langsung memakan Lindong tersebut. Dan bagi Song Zhen, Lindong sudah tamat kali ini. Akan tetapi Song Zhen terkejut karena Lindong sedang melewati petaka nirwana. Bahkan hal itu membuat Qin Tian terkejut karena Lindong berani melewati petaka saat bertarung. Yang mana sekali kekuatan dalam dan luar tidak terkendali, maka Lindong akan mati seketika. Melihat hal itu pun, Song Zhen langsung mengeluarkan Trisula Iblis Tauti. Dan dia tidak akan membiarkan Lindong berhasil melewati petaka. Sambil terus melewati petaka nirwana tersebut, Lindong pun terus melawan Song Zhen ini. Akan tetapi terlihat jika Lindong terus tertekan oleh serangan Song Zhen yang ranahnya 2 tingkat di atas Lindong. Dengan sekuat tenaga pun, Lindong terus berusaha menyerang Song Zhen tersebut. Kemudian terlihat ledakan besar karena Lindong terus menahan serangan dari Song Zhen ini. Akan tetapi saat Song Zhen menyerang lagi, dia pun dikejutkan karena Lindong berhasil menerobos ke ranah nirwana tingkat 4. Dan hal itu pun juga membuat Qin Tian serta Mu Hongling terkejut. Di sini Lindong merasa jika sekarang dirinya bisa bermain dengan Song Zhen ini. Akan tetapi Song Zhen yakin Lindong tidak akan bisa melawan dirinya karena Lindong hanya berada di ranah nirwana tingkat 4 saja. Di sini pun Song Zhen langsung mengeluarkan tautinya melihat Lindong mengeluarkan naga dari tombaknya. Dan terlihat jika naga-naga Lindong ini dilahap oleh tauti tersebut. Melihat itu Lindong tahu jika ini adalah warisan sekte iblis. Kemudian Song Zhen mengeluarkan mulut pelahap langit dari tauti tersebut. Dengan cepat pun Lindong berusaha menghindari serangan itu. Di sini Song Zhen memberitahu jika selama Lindong bertarung dengannya, maka kekuatan Lindong akan terus-menerus ditelan oleh kekuatan tauti. Terlihat Lindong pun mampu menahan mulut tauti yang berusaha memakannya itu. Dan Lindong langsung terlempar setelah berhasil keluar dari mulut tauti tersebut. Setelah itu pun semua orang dikejutkan karena Song Zhen mengeluarkan kekuatan pelahap dari tautinya itu. Bahkan tauti ini mampu melahap apapun yang berada di sekitarnya. Di sini terlihat Xiaoyan pun mulai tersedot saat Lindong menahan itu menggunakan perisai naga hijaunya. Dan Lindong langsung mengejar Xiaoyan yang semakin tersedot itu. Sementara terlihat jika semua orang menggunakan tekniknya masing-masing untuk menahan agar mereka tidak tersedot ke dalam tauti ini. Di sini pun akhirnya Lindong berhasil menggapai tangan Xiaoyan saat berada di mulut tauti tersebut. Lindong pun langsung melemparkan Xiaoyan dan membiarkan dirinya yang terlahap oleh tauti ini. Dengan cepat pun Xiaodio menggunakan rantainya untuk menyelamatkan Xiaoyan yang masih tidak sadarkan diri ini. Dan kemudian teman-teman Lindong berusaha menyerang tauti tersebut. Akan tetapi Song Zhen dikejutkan karena muncul kekuatan dari mulut tautinya itu. Karena ternyata Lindong sedang menggunakan formasi kuno Jian Kun untuk mengatasi ini. Terlihat Lindong berhasil keluar dari perut tauti Song Zhen setelah menggunakan teknik kuno Jian Kun tersebut. Setelah itu Lindong menggunakan kekuatan pelahapnya untuk menyedot tauti tersebut ke dalamnya.
Melihat hal itu pun, Song Zhen dibuat tidak percaya. Kemudian setelah itu Xiaoyan berhasil melewati petaka dan sekarang berhasil menerobos ranah nirwana tingkat 3. Terlihat Song Zhen marah dan langsung menyerang mendengar Lindong mengatakan jika rasa dari kekuatan pelahap lumayan juga. Akan tetapi Lindong pun langsung mengeluarkan teknik telapak surgawi pengurung kehancuran besar. Melihat itu pun, Song Zhen menggunakan tameng dari Songba dan langsung mengeluarkan teknik zirah iblis Tauti. Akan tetapi Lindong langsung menggunakan teknik mulut pelahap langit dari Tauti milik Song Zhen yang sudah dilahap Lindong tadi. Setelah itu Xiao Dio langsung menggunakan rantainya untuk menyerang Song Cui. Dan Xiao Dio pun langsung melemparkan Song Cui ini. Sementara Muling dan Surou bekerja sama untuk menyerang Songba. Yang mana Xiao Dio langsung memukul Songba ke tanah setelah dia terlempar oleh serangan Surou. Sementara Lindong menghabisi Song Zhen dengan teknik pelahap milik Song Zhen sendiri. Melihat hal itu pun semua orang tidak percaya jika bahkan ahli sekuat Song Zhen pun kalah dari Lindong. Yang mana sekarang peringkat Lindong naik ke posisi ke-8. Di sini Jintian tidak menyangka jika Lindong bisa masuk ke babak final. Setelah itu terdengar pengumuman jika batas waktu 3 hari telah tiba. Dan total 24 finalis teratas papan peringkat langit akan dia bawa mendaki gunung. Kemudian muncul formasi teleportasi untuk masuk ke Gunung Baijiao di bawah kaki ke-24 finalis tersebut. Di sini pun Muling dan Surou berterima kasih kepada Lindong karena mereka berdua bisa sampai sejauh ini. Akan tetapi bagi Lindong, berkat Xiaoyan dan Xiao Dio, Lindong bisa berkembang secepat ini. Kemudian terlihat jika formasi teleportasi tadi membawa ke-24 finalis itu ke Gunung Baijiao. Sementara terlihat jika orang-orang dari Sekte Iblis sudah berkumpul di hadapan ketua mereka. Dan karena lonceng Gunung Baijiao sudah berbunyi, Sekte Iblis ini akan memulai rencana mereka. Kemudian terlihat jika semua finalis ini sudah berada di depan gerbang Gunung Baijiao. Dan semua orang hanya terdiam melihat Lindong CS yang sudah berada di tempat ini juga. Mu Hongling pun memberitahu Jintian jika Lindong ini akan selalu melampaui imajinasi Jintian. Namun Jintian selalu merasa jika keberuntungan adalah kekuatan terbesar Lindong. Akan tetapi tidak ada orang yang bisa beruntung selamanya. Dan Jintian tidak tahu apakah Lindong masih bisa mempertahankan keberuntungan ini sampai ke puncak gunung. Akan tetapi Lindong hanya berkata jika nanti Jintian akan tahu setelah mencobanya. Setelah itu terlihat jika semua orang langsung masuk ke dalam Gunung Baijiao tersebut. Akan tetapi saat Lindong CS akan ikut masuk, tiba-tiba muncul formasi yang mengurung mereka. Dan hal itu membuat mereka langsung waspada. Kemudian muncul Pak Tua Wudao yang memasang formasi ini. Dan Wudao meminta mereka tidak perlu tegang karena penghalang ini dia pasang hanya karena tidak ingin orang luar mengganggu. Melihat Wudao pun, Lindong teringat jika ternyata ini adalah orang tua yang waktu itu meminta Lindong datang ke kota Wanxiang. Kemudian Wudao memperkenalkan dirinya. Mendengar itu pun Muling dan Surou tahu jika dia adalah tetua Sekte Dao dari 8 Sekte Super. Dan meski Sekte Dao mempunyai jumlah anggota yang tidak banyak, namun setiap orangnya sangat kuat. Wudao pun memberitahu jika klon tubuhnya ini datang hanya ingin bertanya pada Lindong. Apakah Lindong mau bergabung dengan Sekte Dao miliknya setelah perang 100 kelompok ini? Dan meski Sekte Dao bukan yang terkuat dari 8 sekte, namun Wudao bisa menjamin Lindong akan memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan di sekte lain. Lindong pun berterima kasih atas perhatian Wudao ini. Akan tetapi Lindong masih butuh sedikit waktu untuk mempertimbangkannya. Melihat Lindong yang masih bisa berpikir tenang di hadapan keberuntungan sebesar ini pun, Wudao semakin terkesan. Setelah itu pun, Wudao meninggalkan tempat ini. Di sini Surou tidak menyangka jika Lindong malah membuat Sekte Super datang merekrut lebih awal. Dan kemudian pun Lindong CS masuk ke dalam Gunung Baijiao tersebut. Saat sudah sampai pun Lindong heran karena di tempat ini tidak ada apa-apa. Akan tetapi tiba-tiba muncul tekanan yang sangat kuat dari langit dan menekan semua finalis ini. Setelah itu pun, para ketua dari 8 Sekte Super ini muncul. Kemudian Liu Tong memberitahu jika yang bisa menginjakkan kaki di tempat ini hari ini adalah orang-orang terbaik di papan peringkat Nirwana. Dan peringkat yang mereka peroleh akan menentukan seberapa besar mereka dipentingkan oleh Sekte Super. Kemudian 3 besar pemenang akan memiliki hak untuk memilih sekte sendiri. Dan menurut kebiasaan sebelumnya, orang yang memenangkan juara papan peringkat Nirwana semuanya akan bergabung dengan Sekte Yuan milik Liu Tong ini.
yang mana asalkan bergabung dengan sekte Yuan, maka mereka akan menjadi petarung ternama di seluruh wilayah Provon Timur dan berdiri di puncak para ahli. Di sini pun orang-orang merasa jika juara kali ini pasti Qin Tian. Apalagi dinasti Tian Yuan adalah kekuatan bawahan langsung sekte Yuan. Di sini pun Liu Tong memberitahu aturan pertarungan papan peringkat Nirwana, yang mana mereka harus berusaha segala cara untuk mengalahkan lawan yang mereka temui, dan hidup mati tidak akan dipermasalahkan. Setelah itu Lindong dikejutkan melihat Lin Langtian yang juga berada di sini. Melihat Langtian pun Lindong merasa jika Langtian seperti hantu yang terus membayangi. Akan tetapi Lindong menyadari jika aura Langtian tidak beres. Di sini Langtian berjanji setelah membunuh Lindong dan bergabung dengan sekte super, maka Langtian juga akan menghabisi keluarga Lindong untuk menemaninya. Lewat telepatinya Wudao bertanya pada Lindong apakah Wudao perlu melakukan sedikit kecurangan agar Lindong terhindar menjadi satu grup dengan Langtian ini. Akan tetapi Lindong menolak itu karena Lindong dan Langtian harus menyelesaikan masalah mereka hari ini. Di sini pun Wudao memberitahu jika Langtian yang sekarang berbeda dengan dulu, dan Lindong mungkin bukan lawannya. Setelah itu pun Liu Tong langsung memulai pembagian lawan ronde pertama. Dan dia sudah membawa 24 bilah cahaya yang akan dibagi menjadi 12 grup berdasarkan yin dan yang. Kemudian yang mendapatkan sisi yin dan yang dari setiap grup akan menjadi lawan satu sama lain di ronde pertama. Dan dalam setiap duel grup yang kalah tereliminasi, serta yang menang masuk ke ronde berikutnya. Terlihat Lindong dan Langtian pun juga ikut mengambil bilah cahaya yin yang tersebut. Dan saat Wudao melihat dengan seksama, ternyata Lindong mendapatkan bilah dengan tulisan yang sama dengan Langtian. Setelah itu Liu Tong mengumumkan jika pertarungan pertama adalah Lindong melawan Lin Langtian. Di sini pun Xiao Dio meminta Lindong sedikit hati-hati karena Langtian agak berbeda. Setelah itu terlihat penghalang untuk pertarungan mereka ini. Lindong pun teringat jika dulu Langtian merusak aturan pertandingan keluarga dan sengaja memukul ayah Lindong hingga terluka parah. Maka dari itu, Lindong akan menuntut keadilan hari ini. Namun menurut Langtian, ayah Lindong ini tidak berguna. Dan Langtian akan menghabisi Lindong yang hanyalah orang dari keluarga Jabang. Terlihat mereka langsung bertarung dan saling memukul satu sama lain. Terlihat Lindong berhasil melemparkan Langtian setelah berhasil menahan serangannya. Namun Langtian berbalik menekan dan langsung menyerang Lindong ini. Dan Langtian berjanji jika hari ini dia akan mencabik-cabik mayat Lindong. Akan tetapi menurut Lindong, kemampuan Langtian yang hanya begini tidaklah cukup. Kemudian terlihat mereka meneruskan pertarungan lagi untuk bisa mengalahkan satu sama lain. Namun terlihat jika Langtian ini mampu terus menahan setiap pukulan dari Lindong. Bahkan di sini Langtian mampu menendang Lindong hingga terlempar. Terlihat dengan cepat Lindong menghindari serangan kekuatan iblis yang dikeluarkan oleh Langtian ini. Dan setelah itu pun mereka berdua saling adu hantaman. Di sini Lindong bertanya apakah dia masih Langtian yang dulu. Akan tetapi Langtian hanya mengatakan siapa dirinya tidak penting karena yang penting adalah membunuh Lindong. Kemudian Lindong menggunakan segel raungan naga hitam kemarin setelah berhasil melemparkan Langtian. Akan tetapi Langtian mengeluarkan tangan iblisnya melihat serangan tersebut. Melihat itu Xiao Dio terkejut karena Langtian tiba-tiba bisa sekuat ini. Terlihat wujud Langtian pun juga perlahan berubah. Karena ternyata saat itu sekte iblis sudah membangunkan jiwa primordial di dalam tubuh Langtian yang mana kekuatan iblis ini akan menyatu dengan Langtian. Dan seluruh kekuatan warisan sekte iblis ini akan membuat kekuatan Langtian berlipat ganda. Kemudian terlihat Langtian sudah menggunakan wujud iblis asing. Melihat itu pun semua orang terkejut karena ini adalah ilmu bela diri aliran iblis kuno. Setelah itu pun, Langtian langsung mengeluarkan teknik tangan iblis asing untuk menghancurkan segel itu. Dan kemudian Langtian pun melemparkan kembali segel itu ke arah Lindong. Terlihat Langtian pun terus menyerangkan segel tersebut untuk bisa mengalahkan Lindong. Akan tetapi Lindong langsung mengeluarkan teknik pusaran suara naga pembunuh. Namun Langtian juga langsung menggunakan tapak iblis asing penghancur jiwa. Melihat itu Wudao merasa jika sepertinya kali ini Lindong benar-benar bertemu lawan sepadan. Terlihat Lindong pun langsung menggunakan teknik naga langit hijau. Akan tetapi terlihat perisai Lindong itu tidak mampu menahan serangan sinar iblis asing yang dikeluarkan Langtian. Bahkan perisai itu selalu hancur setiap menerima serangan Langtian ini. Langtian pun ingin melihat berapa kali Lindong bisa menahannya.
Dan Lang Tian mengakui jika bukan karena Lindong, dia tidak mungkin menjadi seperti sekarang ini. Terlihat Lang Tian pun terus menyerang Lindong hingga tertekan. Dan hal itu membuat semua orang cemas. Akan tetapi Lindong pun kembali menggunakan Tauti milik Song Zhen tadi untuk menyerap semua serangan Lang Tian ini. Dan terlihat Lindong pun terus menyerap setiap serangan yang dikeluarkan Lang Tian itu. Terlihat semua orang terkejut melihat kecerdasan Lindong ini. Kemudian Lindong menyerangkan kembali kekuatan yang sudah diserapnya itu, melihat Lang Tian menyerang dengan kekuatan penuh. Dan hal itu pun membuat Lang Tian langsung terlempar ke tanah. Di sini pun Lang Tian tidak percaya jika Lindong bisa menahan serangannya tersebut. Setelah itu pun Lindong langsung mengeluarkan telapak surgawi pengurung kehancuran besar. Melihat Lindong mengeluarkan seni bela diri, Lang Tian pun juga mengeluarkannya yang bernama catatan iblis asing. Melihat itu Wudou merasa jika ini adalah seni bela diri dari zaman kuno yang ditinggalkan oleh Pak Tua iblis asing yang terkenal ganas itu. Kemudian terlihat jika Lang Tian dan Lindong ini langsung menyerangkan teknik besar mereka tersebut. Bahkan fluktuasi kekuatan mereka ini membuat penghalang di arena ini hancur. Namun Lindong langsung mengumpulkan semua jiwa bela dirinya. Melihat Lindong ternyata bisa memadatkan jiwa seni bela diri sampai tahap ini, Wudou pun merasa jika ini seharusnya adalah jiwa teknik bela diri yang ditinggalkan oleh Kaisar Dahuang kuno itu. Terlihat Lang Tian pun berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan Lindong tersebut. Akan tetapi pada akhirnya Lindong pun mampu menekan Lin Lang Tian. Di sini pun Jin Tian merasa jika dirinya yang benar-benar bertemu orang ini, peluang dirinya menang pasti kecil. Mu Hongling pun memberitahu jika Lindong ini mempunyai banyak trik dan sama sekali tidak boleh diremehkan. Sementara Lang Tian tidak percaya jika dirinya yang dari keluarga utama yang terhormat dikalahkan oleh Lindong yang berasal dari keluarga cabang. Dan itulah guys alur cerita Wudong Qiankun season 6 episode 9 dan 10 ini. Meskipun Lang Tian sudah dibantu oleh kekuatan iblis asing, namun ternyata Lindong dan segala kecerdasannya mampu mengalahkan Lang Tian lagi ya. Dan apalagi yang akan Lindong tunjukkan? Kita tunggu saja dalam Wudong Qiankun season 6 episode selanjutnya. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.